B7 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Asisi Kirana dengan NIM 224947666 KT 09822. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulinuha dengan NIM 225025525 KT 09928. Perkenalkan, nama saya Alia Usna Rohima dengan NIM 224974559 KT 09871. Perkenalkan, nama saya Asti Hana Pradita dengan NIM 224944136 KT 09798. Perkenalkan, nama saya Dalur Martil Fazi dengan NIM 22504898 KT 09995. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait gangguan biotik yang dialami oleh pohon di sekitaran asrama Bulak Sumur UGM. Bulak Sumur Residence berlokasi di dalam kompleks UGM, tepatnya di sisi timur kompleks UGM, berdekatan dengan Fakultas Peternakan dan juga Stadion Pancasila. Asrama Bulak Sumur atau Bulak Sumur Residence merupakan asrama UGM yang diperuntukkan bagi mahasiswi-mahasiswi UGM pada jenjang diploma dan sarjana. Kondisi lingkungan di sekitar Bulak Sumur UGM tergolong asri. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam pohon yang tumbuh di sekitarnya.
sekitar asrama Blok Sumur UGM didominasi oleh pohon palem. Akan tetapi ada beberapa jenis pohon hutanan di asrama Blok Sumur seperti langkorong, jati putih, dan ketapang. Di asrama Blok Sumur berdominan pohonnya dalam keadaan sehat. Akan tetapi ada beberapa jenis pohon yang terkena penyakit biotik. Penyakit tanaman yang diakibatkan oleh faktor biotik adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme pengganggu seperti gulma dan bakteri. Biasanya, gejala kerusakan rata pada satu hamparan tanaman. Faktor biotik dapat berupa seperti makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Liana merupakan tumbuhan yang merambat, memanjat, dan melilit. Liana bukan merupakan suatu pengelompokan dalam taksonomi tumbuhan, melainkan suatu pendeskripsian suatu tanaman itu tumbuh. Tumbuhan ini memerlukan tumbuhan lain sebagai penopang agar dapat mencapai tajuk pohon dengan ketinggian tertentu, sehingga liana sangat mudah untuk dikenali karena tumbuhnya yang memanjat dan melilit pada tumbuhan lain. Liana tidak termasuk parasit karena tidak mengambil nutrisi dari tumbuhan inangnya. Dampak negatif dari liana adalah persaingan unsur hara dan cahaya matahari dengan tanaman inang. Dampak positif yaitu mencegah tanaman pokok tumbang dan sebagai jalur lintasan hewan. Nama inang dari liana yaitu Ficus ribes. Penyebab kerusakan yaitu Epipremnum aureum. Pencegahan dapat dilakukan secara monitoring. Penggarek batang. Hama penggarek merupakan hama yang menyebabkan kerusakan pada batang dengan cara meletakkan telur, selanjutnya berkembang hingga menjadi serangga dewasa dan juga memakan bagian batang. Salah satunya disebabkan oleh serangga Cytochera festiva atau hama Boktor. Larva kumbang ini biasanya mengebar ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang. Contoh inangnya yaitu sengon. Gejala yang timbul yaitu munculnya lubang pada pohon, munculnya getah dan spot hitam, serta pecahnya kulit batang. Tanda yang tampak berupa ranting yang mengering dan terdapat bekas-bekas gesekan. Pengendaliannya dengan cara monitoring, pemotongan ranting, mengurangi asupan nitrogen, menambah unsur K, dan menambah unsur Hp. Berikut ini merupakan pohon yang teridentifikasi memiliki kerusakan akibat serangga. Pohon ini merupakan pohon rambutan yang ditemui di sekitaran halaman asrama Bulak Sumur UGM. Pohon ini dari kejauhan tampak sehat, namun ketika dilihat lebih dekat didapati adanya lubang-lubang yang diduga disebabkan oleh ulat pemakan daun. Kami menduga bahwa lubang ini merupakan ulah ulat kantong, dikarenakan ciri dari kerusakan yang ditimbulkan berupa lubang pada daun. Kerusakan ini cukup parah dikarenakan tidak hanya satu daun tetapi ada cukup banyak daun yang berlubang. Hal ini dapat menimbulkan akibat berupa luasan fotosintesis yang berkurang, sehingga tanaman bisa kekurangan nutrisi. Oleh karenanya diperlukan adanya monitoring atau bahkan pengambilan ulat secara langsung untuk menjamin tidak akan adanya kerusakan-kerusakan lainnya. Rayap adalah hama yang dikenal sebagai detritivora atau pengumpan detritus. Yang ini berarti mereka mampu memakan tanaman, pohon mati, material kayu, serta bongkahan kayu yang berada di dalam tanah. Rayap biasanya menyerang bagian bawah tanaman dimulai dari akar dan pangkal batang hingga bagian dalam batang, sehingga seluruh bagian batang terserang. Contoh inang dari rayap yaitu eukaliptus. Gejala yang tumbuh yaitu kayu yang terdengar berongga atau terasa tipis, adanya liang-liang kembara pada permukaan batang, cabang atau batang mudah roboh. Pencegahannya yaitu melakukan sanitasi di areal pepohonan dengan membersihkan unggul-unggul bekas pembukaan lahan,
membuka saluran drainase untuk menjaga kelembapan tanah, melakukan pemangkasan dan penjarangan tanaman pada awal musim penghujan sehingga diperoleh jarak tanam ideal yaitu 15 x 15 meter persegi, bertujuan untuk mengurangi kelembapan. Pemanfaatan jamur yang disemprotkan ke sarang atau langsung ke tubuh rayap, menggunakan secara terbatas insektisida kimia sintetis yang telah terdaftar dan mendapat izin kementerian. Penutup tanah adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan tanah yang menyebar secara meluas, membentuk lapisan penutup di atas tanah yang dapat menghalangi tumbuhan lain untuk tumbuh. Gulma penutup tanah seringkali tumbuh rapat dan merayap di permukaan tanah sehingga dapat menutupi sebagian besar atau seluruh area tanah yang tersedia. Beberapa jenis gulma penutup tanah juga dapat bermanfaat untuk menjaga kelembapan tanah dan memperbaiki kesuburan tanah. Salah satu jenis gulma penutup tanah yang terdapat di area sekitar asrama ini adalah rumput pendul. Pengendaliannya dapat dipangkas atau dengan menggunakan herbisida. Tanaman yang terserang embun jelaga yang menyerang palem putri disebabkan oleh jamur Capnodium sp. Gejala yang terjadi yaitu daun tanaman menguning hingga kecoklatan dengan tandanya yaitu terdapat serbu hitam pada daun. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara diusap pada daerah yang terdapat serbu hitam, pemangkasan, fungisida, dan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan isolasi tanaman yang terkena penyakit.